Bisa dimulai Pak Panca, Pak Guntur. Bisa, Pak. Baik, silakan dibuka dengan doa saja Pak. Siapa yang buka? Baik, teman-teman, mari sebelum kita memulai kelas kita pada sore hari ini, izinkan saya memimpin kita di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, karena sore hari ini Engkau mengizinkan kami kembali bertemu melalui Zoom untuk kami kuliah lagi, belajar tentang manajemen dan administrasi gereja, sertai device dan perangkat Ya, yang kami gunakan supaya tidak terganggu jaringan. Juga Bapak Dr. Soneta yang akan menyampaikan materi supaya apa yang disampaikan semuanya bisa menambah amin. uh, menambah ilmu dan pengetahuan kami untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang belum bergabung. Biarlah Engkau yang menyertai jalannya kuliah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak Thank Soneta. you Pak Panca untuk doanya sambil menunggu teman-teman yang lain datang ya. Ya, baik. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Saya masih ada eh, penekanan-penekanan yang terkait dengan manajemen dan administrasi gereja. Kita akan lihat dulu, tuntasi dulu bahan ini. Nanti di 1 jam ke depan, saya akan coba menggunakan sebelum SWOT analisis, menggunakan ETOP analisis. Terutama bagi hamba-hamba Tuhan yang memang akan melakukan sebuah perintisan gereja. Apa itu ETOP? Nanti kita akan lihat. Nah, tetapi kita lebih banyak menggali dulu kepada sisi personal ya. Bagaimana minggu lalu kita bahas tentang kayak kepemimpinan yang kadangkala, bukan kadangkala ya, seringkali kita lihat kok banyak fenomena keluar masuk gereja ya, yang ujung-ujungnya gembala ya otoriter, keras, nggak bisa ditegur. Nah, itu juga mesti hati-hati itu. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Nah, kita lihat ini. Kita lihat tentang sebentar ya. Hari ini kita akan bahas tentang maaf, yang akan terkait di dalam perintisan, tetapi kita mulai dengan yang namanya satu kepemimpinan hamba atau yang dikatakan dengan servant leadership. Saya percaya ini sempurna hanya satu orang, Pak, Yesus. Kalau kita lihat di setiap peristiwa apapun, mau ketemu dengan orang pendosa, orang pemungut cukai, dengan perempuan Samaria di Gunung Gerizim, ya, sudah lah. Ini sempurna di setiap lini gitu ya, sebagai kepemimpinan hamba. Karena memang misinya melayani, bukan dilayani. Raja yang satu ini memang berbeda dengan raja yang lain. Sang raja di atas segala raja ini. Kepemimpinan hamba. Sulit kan kalau kita lihat, kalau mau jadi seorang pemimpin tapi nggak punya hati hamba. Sebenarnya ya, saya suka merenung begini Pak. Ketika saya belajar ekonomi dan juga saya belajar pastoral ya, untuk kita ini benar nggak dipanggil sebagai seorang leader? Bapak Ibu tangkap nggak maksud saya? Leader Pak, pemimpin. Saya yakin tuh kita tahu Pak, ada semacam diagram fishbone ya. Apakah kita dekat, komunikasinya baik, atau juga cara berinteraksi, solusi yang diciptakan bukan jadi masalah baru, itu sebenarnya bisa tuh ya. Kita melihat mengevaluasi diri sendiri. Kayak contoh saja ya, contoh. Saya nggak mungkin menjadi seorang penyanyi, Pak, untuk apa WL, worship leader. Dulu memang iya, waktu saya masih bujangan saya WL gitu, Pak. Tapi itu masih gereja kecil. Kalau udah gereja besar, Pak, fales, Pak. Nggak mungkin gitu loh, Pak. Ya, kuping sakit yang ngedengarnya, Pak, gitu loh. Ya, ya Pak Guntur udah tahu lah kalau saya nyanyi, mending tepuk tangan, Pak.
tomat busuk melayang gitu loh Pak ya. Sakit kupingku gitu loh. Dan juga jangan begini Pak, apa orang udah tahu jarang senyum gitu loh Pak. Giginya aja nggak kelihatan gitu loh Pak. Ditaruh di bagian aser terima tamu. Kan susah yang begini Pak. Gitu. Makanya aser itu gembala nggak boleh milih asal-asalan tuh penerima tamu. Saya 6 tahun aser ya. Di bagian mana Pak Soneta? Di bagian terima tamu. Terutama untuk penerimaan tamu yang bersifat kebutuhan khusus. Para jemaat yang pakai kursi roda. Dari parkiran mobil sampai ke dalam. Gitu. Nah itu bagian dari kepemimpinan hamba tuh Pak. Sampai ke dalam ruangan ibadah Pak. Begitu bubar, antar lagi ke mobilnya. Lipat lagi kursi rodanya itu. Tiap minggu ketemu lagi, tiap minggu ketemu lagi. Itu lakukan Pak. Ya, kita ini hamba. Ya. Lalu ini menjadi dasar teologis. Yang kedua adalah karakteristik pemimpin hamba. Gitu ya. Ya memang karakter itu orang bilang bawaan Pak. Memang sananya dia memang begitu sifatnya gitu. Tapi itu proses Pak. Orang yang jadi pemarah bisa jadi lemah lembut karena proses dalam Tuhan. Siapa dalam Kristus ia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau ini kita sadar, kita tahu, maka penerapan dalam konteks gereja itu akan lebih elok. Coba aja kita jujur, sekarang kita bicara fenomena apa yang terjadi saat ini. Keluar gereja, keluar lagi, masuk lagi, rata-rata Pak, rata-rata ya. Ya. Entah benturan dengan pimpinannya atau mungkin sesama, itu pasti begitu. Memang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan samanya. Pasti ketemu Pak di mana-mana gitu. Cuma maksudnya gini, lebarnya jurangnya terlalu lebar nggak? Gitu loh. Kalau benturannya seperti itu. Nah, dimanapun pasti ketemu. Makanya tertanam di dalam satu gereja lokal itu penting. Dan poin kedua adalah struktur organisasi gereja. Prinsip prinsip pengorganisasian ya. Bagaimana ada struktur ya, seperti sama di perusahaan ada struktur, ada yang namanya ya pimpinan, top management, middle management, sama lower ya, atas, tengah, bawah tuh. Ada gembala, wakil gembala, ada kepala bagian-bagian departemen, itu buat gereja yang udah cukup besar ya. Tapi kalau gereja kecil ya tentu juga skopnya, lingkupnya juga masih kecil ya. Nggak perlu patah semangat yang begitu Pak. Kalau beberapa orang bertanya sama saya, Pak Soneta, kami gereja kecil Pak, nggak punya tim yang besar gitu loh. Ya nggak apa-apa, gereja besar juga dulunya juga masih kecil kok. Tuhan Yesus itu timnya 12 Pak. Ya, nggak perlu banyak. 70 aja itu banyak yang mundur. Gitu. Benar nggak Pak Panca? 70 murid itu Pak, banyak yang mundur Pak. Gitu. Ya, coba dibacakan kalau nggak salah ya. Yohanes 6 ayat 66. Pak Panca, bisa baca nggak Pak? Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 70 murid. Banyak yang ninggalin Yesus. Karena satu, perkataannya keras. Dan yang paling berat itu menurut mereka ya. Kalau kita baca ya, bagaimana mau mencontoh Yesus nggak mudah. Tetapi kita kan tahu ya bahwa pengikut Kristus itu kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Mencontoh keteladanan Yesus. Nggak mudah, Pak. Terutama eh, hamba Tuhan di sini. Ya, termasuk juga saya hamba Tuhan. Orang selalu ngelihat bukan gelar title stratanya, Pak. Gelar PDT-nya itu loh, Pak. Ya, itu gelar yang paling ya, tanda petik ya, panggilan mulia. Tetapi orang lihatnya itu, Pak. Gitu. Oh, pendeta dia. Salah dikit, ntar di kamu pendeta lu. Kamu hamba Tuhan lu. Sulit. Nah, model struktur gereja itu juga tentukan dari masing-masing ya. Ada yang namanya episkopal, ada yang namanya sinodal, dan lain-lain seperti itu. Ada yang berpusat kepada sinode ya, sinodal.
dan sistem pemerintahan gereja. Ya. Nah, sekali lagi ini struktur ini penting. Gitu. Dan yang ketiga kita lihat, kepemimpinan juga bersifat transformasional. Maksudnya begini, ada konsep ketika mimpin itu, kalau di perusahaan itu ada konsep, ada jangka pendek, jangka panjang. Ya, kalau Tuhan bilang tidak ada yang namanya mau bangun gedung, rumah, tapi nggak ada perencanaan, planning, nggak mungkin itu. Ya, kita mau bangun rumah 2 lantai, 3 lantai, pasti ada planning. Apa itu? Ya, berapa pondasi ke bawah, bagaimana ke atas, bagaimana bahan bakunya, bagaimana tukangnya, bagaimana penggajiannya, itu termasuk dalam planning di situ. Nah, itu yang juga dikatakan bagaimana kita bisa memimpin dengan perencanaan yang matang. Dan yang kedua adalah strategi pengembangan pemimpin. Kalau kita bicara strategi ya tentu adalah melihat di lapangan masing-masing ya. Tentu pengalaman teman-teman bapak-bapak yang hamba-hamba Tuhan di sini, tentu kan culture di Sumatera dengan Jawa atau Kalimantan tentu akan berbeda. Kita tahu kalau contoh misalkan untuk Jawa ya, Banten dan sekitarnya itu kan masih masuk kategori hijau ya, agak sulit gitu. Nah, banyak teman-teman yang suka diskusi, Pak, kami mau buka pos PI. Apa ya strateginya ya? Tempatnya jangan jangan selalu berpikir begini Bapak Ibu ya. Jangan selalu berpikir Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan. Hikmat juga mesti dipakai, Pak, gitu. Ya, ada satu tempat saya sebut tempatnya aja ya, di Condet tuh ya. Di Condet dekat kawasan Keramat Jati itu berapa di atas 10 tahun hanya sebuah gereja untuk sampai dibangun tuh nyaris 13-15 tahun, Pak. Kita tahu Condet itu tempat cagar budaya dan mayoritas hijau tuh ada di sana. Ya, hijau Bapak tahu ya maksud saya gitu. Jadi mesti ada strategi. Maka nanti kita akan lihat sebelum masuk ke SWOT analisis, kita akan lihat etop bagaimana untuk memulai perintisan yang benar itu gimana. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah jangan jadi satu formula ya, tapi ini adalah teori yang tentu dalam kenyataan prakteknya itu belum tentu sama. Karena culture yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah kaderisasi dan suksesi. Gitu. Saya rasa bukan cuma di gereja, di bangsa ini pun juga ada ya. Cuma di bangsa Konoha ini aja yang susah ya. Untuk pengkaderisasian tuh nggak mudah, Pak. Memang orang kalau udah megang tempat satu posisi maunya pegang selamanya ya. Kalau udah duduk di kursi yang empuk, maunya duduk selamanya begitu. Ketemu ketua sinode seumur hidup. Udah habis maaf, udah 2 periode, minta lagi tambah lagi 1 periode gitu ya. Tambah lagi, ya susah gitu. Ya, mesti ada yang namanya kaderisasi. Musa mempersiapkan Yosua dan Kaleb. Ya, udah diajak melihat bagaimana campur tangan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Yosua itu selalu dekat Musa dan selalu dekat yang namanya kemah suci. Ya, kita lihat krisis kepemimpinan gereja masa kini. Ya, banyak krisis Pak. Kita nggak menafikan hal itu yang terjadi gitu. Pemimpin yang otoriter dan mengabaikan partisipasi jemaat. Ya, janganlah ya. Jadi pemimpin yang otoriter. Apa sih otoriter? Gitu ya. Semuanya berfokus kepada saya dan saya dan saya. Dan ini bukan tipe melayani, Pak. Mau dilayani begitu. Ya, bukan begitu. Ya, kepemimpinan yang otoriter itu udahlah. Yang begitu lebih baik nggak usah jadi pemimpin, gitu, Pak. Gitu. Nah, saya nggak tahu. Saya boleh tanya 1 orang atau 2 orang yang mau jawab. Ketika mau jadi gembala, ketika mau jadi pengerja, menempati satu posisi tertentu, Pak Panca, Pak Yunus, Pak Guntur, ada semacam tes karunia nggak? Memang dia di situ nggak posisinya? Ada yang mau kasih komentar? Pak Panca dulu. Ada, Pak. Contohnya apa, Pak? Em, saya kan memang kebetulan baru 1 tahun ya, Pak. Jadi saya ingat sekali
sebelum saya diterima untuk pelatihan sebagai gembala, Ya, saya itu seperti menghadapi satu pergumulan itu, saya mungkin berada di posisi salah perspektif ya. Sehingga waktu itu saya cukup lama bergumul karena mungkin saya melihat jabatan sebagai pendeta itu menjadi seperti sebuah obsesi lebih daripada sebagai panggilan, sehingga sangat rentan untuk saya mengalami yang namanya eh, jiwa kompetitif ya. Jadi istilahnya melihat keberhasilan orang lain jadi kayak sesuatu yang tidak membuat saya pede, tidak membuat saya yakin. Kadang saya lebih kuat insecure-nya. Jadi saya lihat waktu saya menganggap status pendeta seperti itu, saya tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam dunia kependetaan, tetapi setelah saya memahaminya dan bertobat dari pola pikir seperti itu, Tuhan seperti membuka jalan dan membuat saya bisa masuk di dalam pelatihan penggembalaan. Begitu, Pak. thank you ya. Ya benar Pak. Ya, kita juga mesti ada yang namanya, kalau di kita tuh, di kami tuh ada yang namanya, ada beberapa soal tanya jawab dan juga ada interview terkait panggilan. Contoh ya Pak. Ini kita realita Pak. Ada rekan kami hamba Tuhan Marga Tampu Bolon. Ya, rekan sejawat saya udah kenal cukup lama ya, dari tahun 2008 gitu. Buka cabang di satu tempat, ya tutup. Jemaatnya udah banyak, tutup. Ya, pindah lagi ke gereja ini 50-60, tutup. Pindah lagi sampai ke Indosemen Jakarta Selatan, tutup lagi. Pindah lagi ke Jakarta Barat, tutup lagi. Lalu akhirnya karena dia di bawah satu naungan gereja tertentu, diuji Pak. Kenapa bisa begini? Buka sana sini, tutup. Nggak taunya panggilannya bukan gembala Pak, penginjil gitu. Akhirnya tempatkanlah gitu, sesuai dengan panggilannya. Sayang kan, wasting time ya. Artinya betul buat pelayanan. Tapi kita tahu ada 5 jawatan kan Pak. Semua tahu lah. Pak Guntur masih ingat nggak 5 jawatan Pak? Masih ingat Pak? 5 jawatan. Pak Yunus? Pak Yunus? Shalom Pak. Lima Ya jawatan Pak, apa? 5 jawatan apa aja Pak? Lima 5 jawatan. jawatan. Iya, apa aja Pak? Boleh tahu. Ada yang mau jawab? 5 I- jawatan. Izin Pak. Silakan Efesus Pak. 4 ayat 11 Pak. Hmm. Silakan Pak Kevin. Apa Efesus isinya 4 Pak? ayat 11 ada rasul-rasul, Betul. nabi-nabi, pemberita Injil, Ya, kepala gembala dan pengajar Pak. nah itu dia. Ya teman saya bukan gembala Pak. Tapi pas diuji sama senior-senior juga kan penginjil. Plus guru musik. Sukses Pak sana. Dipakai Tuhan ya, tanda petik ya. Bukan panggilannya, bukan bukan sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Memang panggilan hamba Tuhan itu kan namanya ngurusin domba Pak. Jemaat. Bukan cuma jumlah ya, tapi kualitas rumah tangga yang berkonflik lah. Ntar juga bagaimana pertumbuhan iman jemaat lah. Yang sakit, yang kedukaan, yang kemalangan, yang punya kasus gitu. Itu nggak mudah, Pak. Gitu. Nah, kalau penginjil kan cuma kemana-mana nginjil, KKR, ya gitu. Akibatnya dia sekarang jalan ya, dengan panggilannya sebagai evangelis. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Gitu. Jadi kepemimpinan itu jangan dipaksakan lah. Termasuk juga, kalau saya juga meyakini, dulu saya nggak ada niat sedikit pun jadi pengajar ya. Tapi lama-lama Tuhan bentuk dari yang kecil sampai
yang besar, ya jadi ngajar, gitu, Pak. Bahkan mimpin dari satu webinar ke seminar lain, dari satu kota ke kota yang lain, provinsi yang lain, ya. Dan saya akhirnya itu terasah, dan oleh Tuhan saya di 2016-17 dikabiskan sebagai pendeta, ya, gitu loh. Nah, itu udah di konseling, sudah ada pelayanan, dan sebelumnya memang saya sejak 2002 sudah pelayanan tuh, naik motor berdua, bawa gitar kemana-mana gitu. Ya, nah ini orang-orang yang punya pergumulan kita doakan. Nah, fenomena yang terjadi yang kedua juga adalah kurang kaderisasi ya dan regenerasi pemimpin. Saya tidak tahu ini penelitian yang baik ya. Pengen juga neliti ada apa sih gitu sampai di satu gereja tertentu kok kayaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang pegang tuh itu lagi gitu. Apa tidak ada pengkaderisasian atau bagaimana atau mungkin jemaat itu tidak diberdayakan maksimal, itu kan jadi pertanyaan gitu Pak. Gitu. Saya nggak sebut nama gereja ya, di Jawa Timur tuh ada satu gereja besar, ya ada jemaatnya yang MTH, ada yang STH, MTH-nya aja udah 3 gitu. Jarang khotbah tuh Pak, gitu loh. Katanya bincang-bincang dengan yang pengerja-pengerja itu, ya takut tersaingi. Ini kan fenomena yang aneh ya. Dalam satu gereja, gembala mungkin dengan pengerja, ada pengerjanya yang tanda petik ya, punya kemampuan homiletik atau mungkin mengajar, tapi takut tersaingi. Gitu. Ada nggak Pak Kelvin pengalaman itu Pak Kelvin? Saya mah sering Pak nemuin begitu Pak. Saya jujur aja sering Pak. Saya nggak mau sebut nama gerejanya nih Pak, gede banget gerejanya Pak. Ada nggak Pak Kelvin pengalaman begitu Pak? Takut tersaingi Pak dengan pengerja yang lebih, pokoknya lebih dari dia. Ada Pak Kelvin? Kalau di gereja kami, Pak, eh, malah kami sukacita tuh, Pak, kalau ada yang menolong Oh kami. puji Tuhan, haleluya. Malah kami mengencourage orang-orang datang begitu agar Iya, gereja kami itu itu yang benar. jemaatnya itu terkoreksi, Pak. Artinya pertumbuhannya apakah sudah benar, pengajarannya apakah sudah tepat, kemudian bagaimana cara kita sebagai gembala mengelola itu sudah benar, itu perlu dicek, Pak. Nah, kalau kami malah sukacita ya, Pak, dengan datang. Sukacitanya dipakai Kevin apa gembala? Semuanya, Pak. Semuanya. Udah puji Tuhan Pak, nggak ada masalah begitu ya Pak. Iya, Pak. Jadi sinergi kan Pak, benar nggak Pak? Iya, Gitu ya betul, Pak. Pak. Jangan jadi, wah ini bakalan nanti lebih tenar dari saya sebagai gembala. Wah, saya ketemu begitu berapa kali. Aduh, saya pun juga korban itu Pak. Korban itu. Ya, tidak diperdayakan. Teman saya ada tuh yang setia. 2 pagi, 2 fajar. Bertahun-tahun Pak di situ. Ya, cuma itu aja. Kita bukan tidak, maaf ya, bukan menyepelekan pekerjaan aser. Bukan, bukan. Tetapi kita mau berkembang dong Pak. Iya kan? Gitu. Sesuai dengan kerinduan kita. Tapi kita tahu 5-6 tahun masih di situ aja. Dilihat kesiannya sudah, tapi nggak maju-maju gitu loh Pak. Nah ini jangan sampai begitu. Introspeksi yang begitu. Ya, makanya nggak kaget yang begitu-begitu gereja akan ditinggalkan jemaat. Terutama yang melayani ya. Terutama yang mau melayani. Konflik antar pemimpin karena ego dan ambisi. Udahlah ya. Di era sekarang antar pemimpin sudah tidak ada namanya ya buah roh kasih itu. Pak. Sulit. Saya masuk konten kreator yang ada di TikTok ya. Itu loh Pak. Saya suka miris ya kalau di dalam era digital atau algoritma misiode, misi Allah, tapi dipakai untuk nyerang pendeta lain, gereja lain, menyesat-nyesatkan gereja lain, menyesat-nyesatkan pendeta lain. Ya, gantilah kata-kata itu dengan yang lain gitu loh ya. Heretik atau apa, jangan menganggap paling benar atau paling gimana gitu ya. Jadi ajang untuk ya, untuk melukai tubuh Kristus yang lain ya. Pemimpin yang lebih mencari pelayanan daripada melayani.
Ini beti banget nih, beda tipis gitu. Ya, mau cari pelayanan atau mau melayani gitu. Motivasi kan kembali gitu. Ya, motivasinya. Saya yakin orang banyak ke gereja atau jadi pengerja, jadi majelis dengan motivasi yang macam-macam ya. Gitu. Ada yang memang motivasinya ada karena kebutuhan, juga mungkin ya bisnis, mencari teman bisnis yang bisa diajak join gitu. Ya hindari yang namanya join dengan sama anggota gereja tuh. Udah banyak kejadian Pak, join bikin usaha, begitu rugi, salah satu pihak nggak terima, akibatnya apa? Bentrok, dua-duanya mental di gereja hilang gitu loh, Pak. Gitu. Bahkan yang lebih ngeri lagi sampai lapor-lapor polisi. Nah, ini repot nih, gini gitu. Dan struktur organisasi yang nggak jelas atau terlalu kaku gitu. Maksudnya begini, tempatkan orang-orang itu sesuai dengan kapasitas, Pak. Kemampuannya dia, itu penting gitu. Kalau kapasitas mengajar, taruh di situ. Dia punya hati untuk orang-orang yang maaf ya, yang papa, yang artinya janda-janda fakir miskin, yang dengan hubungan diakonia, taruh di situ, Pak. Dia punya bakat menghitung keuangan administrasi dengan baik dan jujur, taruh di situ. Jangan yang lihat hijau dikit, diembat, susah kan Pak, cari bagian keuangan gitu loh Pak. Gitu. Jadi taruh di tempat yang benar Pak. Ya. Sekarang kita lihat ya, kalau udah Konoha ini, kalau udah bicara, ini nggak bicara politik ya. Yang benar aja Pak, kereta api tabrakan, lalu yang laki ditaruh di belakang sama di depan, yang perempuan tengah-tengah gitu loh Pak. Viral kan Pak. Emangnya yang laki nggak me, nggak metong juga Pak kalau diantem kereta api gitu loh Pak. Yang ngomong menteri lagi Pak. Gimana sih? Gitu loh Pak. Sampai di TikTok tuh dibikin konten ada Superman, ada Hulk, ada Iron Man di belakang. Mau ngapain gitu loh ya. Emangnya kebal dengan gerbong kereta api Pak gitu loh. Campur ke bawah aja bisa celaka orang laki-laki juga gitu loh Pak. Gitu. Itu jawabannya nggak elok tuh Pak yang begitu Pak. Ujung-ujungnya untung aja minta maaf gitu loh Pak. Ada lagi kan yang suka begitu kan nggak minta maaf Pak. Gitu. Aneh gitu. Ya. Taruh di depan, taruh di tengah. Ya kalau emang udah namanya kecelakaan musibah ya mau bagaimana. Ya dilihat apanya tentunya gitu. Infrastrukturnya kan. Infrastrukturnya dilihat. Kita kadang-kadang kalau ngelihat fenomena sosial ini lucu. Kenapa kadang-kadang geli juga gitu. Berapa kali ngelihat ya palang pintu kereta nggak pernah ada Pak. Nggak ada orang, nggak ada palang pintunya Pak. Itu gimana kalau kereta lewat? Gitu, Pak ya. Bahaya sekali kan gitu loh Pak. Ya. Dampak kalau udah pemimpin seperti ini, dampaknya jelas Pak. Gereja bukan hanya suam-suam kuku ya, stagnan, maju enggak, mundur enggak gitu. Tapi saya yakin ya, jemaat nggak berkembang secara spiritual, kering dan bisa jadi konflik internal gitu. Mari ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, terutama yang gembala atau hamba Tuhan, ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Matius dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-26. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Your servant. Ya, pelayanmu. Mau yang besar. Gitu. Bayangkan saja loh Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kisah ini dari mana Pak? Ketika para murid ribut pengen dapat tempat yang paling dekat dengan Yesus di kerajaan surga nanti. Bertengkar gara-gara itu Pak. Gitu. Padahal mereka masih di dunia. Gitu, Pak. Belum apa-apa, belum pelayanan, tapi udah ngeributin. Nanti posisinya apa? Siapa yang deket? Tuhan bilang apa? Ya kalau kamu besar ya jadi pelayan. Gak mau kan? Kita semuanya mau besar Pak, hamba Tuhan Pak. Tapi ketika mau jadi pelayan nggak mau. Gitu. Maunya melayani yang maaf ya, bukan-bukan aja nih. Orang punya. Gitu Pak. Kalau orang nggak punya, susah. Ya. Layani nanti 3 hari lagi. Tapi kalau orang punya, tengah malam juga datengin Pak. Ya, kita ada yang begitu-begitu kok cerita sama kita yang begitu. Ya, jangan begitu, Pak. Ya, kalau Tuhan titipkan domba-domba itu kepada kita, jagalah mereka.
Gembala itu kan jaga domba, Pak. Nggak pernah ada namanya domba itu dipecutin, dituntun ke tempat yang gersang gitu, Pak. Dijaga, dikasih makan yang baik, dikasih minum yang cukup, sehat, vitaminnya oke, kan begitu. Nah, jadi fondasinya apa tuh untuk servant leadership itu? Kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan kepada orang lain. Sekali lagi, pelayanan kepada orang lain di atas kepentingan pribadi berdasarkan teladan Kristus. Walaupun kenyataannya kepentingan sendiri gitu. Kepentingan kita, buat kita, untuk kita, ya banyak tuh kejadian begitu. Ya, saya juga kadang-kadang suka ada yang bertanya sama saya nih, Pak Soneta, kenapa sih gereja-gereja yang begitu jemaatnya makin banyak, Pak? Kenapa? Saya bilang, iya, yang dikotbahin dikit-dikit kemakmuran, teologi kemakmuran. Kok jemaatnya makin banyak ya? Iya, karena kenapa? Diiming-imingin kalau kamu ngasih sesuatu, kamu menabur, kamu akan dapat 30 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat. Ini bagaimana yang begini, Pak? Dasar dari mana, Pak? Gitu, Pak. Ada teman-teman kami yang setia tuh menabur, Pak. Biasa-biasa aja. Dia nabur uang nggak balik uang, tapi dia sehat, anak-anaknya baik, berprestasi. Bukan uang, Pak. Gitu loh. Aneh tuh yang begitu, Pak. Dan jemaat lebih suka ya, kuping itu semacam dinina bobokan dengan ayat-ayat yang menyenangkan gitu. Ya, saya nggak sebut namanya nih, Pak ya. Saya nggak sebut namanya. Ini juga nanti akan ada di sini tentang ada dua hamba Tuhan ya, pastor perempuan ya, gitu. Kalau ada yang tahu ya sudah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, Tuhan kita maha besar. Tuhan kita maha kaya yang punya langit dan bumi. Dia punya dia punya bank di sorga yang jumlah uangnya itu nggak terhitung. Nah, Bapak Ibu dan saya itu sudah dikasih kunci untuk membuka bank itu. Kuncinya ada pinnya. Dua hamba Tuhan perempuan ini mengatakan ya, pinnya itu adalah Malahi 3 ayat 10, 11, 12. Pernah dengar, Pak? Itu gimana? Kehabisan akal, kehabisan akal ya. Kita nggak habis pikir, Pak. Pak, itu 11 rasul, Pak. Semuanya pada martir. Ada yang dipancung, ada yang digergaji, ada yang dibuang dari tempat tinggi. Gak ada yang kaya tuh, Pak. Kalau saya bilang begitu, gak senang. Lihatnya apa? Abraham aja diberkati. Pak, Abraham juga diberkati, Pak. Ya, Abraham cuma satu-satunya. Yang lainnya pada susah. Betul tidak, Pak Kelvin? Pak Panca? Pak Abraham kan juga diberkati, Pak. Itu kan ngomong yang satu. Yang lainnya ada yang digaji, ada yang dibuang. Ya. Stefanus lempar batu, sampai mati, sampai metong. Gitu loh, Pak. Susah kan kayak begini. Enggak, saya nggak habis pikir, Pak. Buka buka bank Tuhan di sorga. Malaiki 3 ayat 10, 11, 12. Ini gimana ya hermeneutika ini loh, Pak. Gitu ya. Gitu. Nggak habis pikir saya gitu ya. Kita ketemu dengan rekan-rekan dosen yang di Biblika ini, jangan sampai ada yang kayak begitu di sini. Ada yang begitu nggak? Buka atau ada yang kasih komen nggak? Kalau kita mau berkat ya, ya Bapak tahu ya, Malaiki 3 ayat 10, ayat 11, 12 gitu. Coba kalau Bapak perhatikan ya, perhatikan dengan baik ya. Saya nggak mau berdebat di sini ya. Perhatikan dengan baik nih. Itu konteks Malaiki 3, Pak. Itu Tuhan lagi suasananya lagi apa, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Silakan kasih komentar, Pak. Boleh diskusi. Ya, Pak. Silakan, Pak David. Waktu itu kondisinya lagi menegur umat Islam, Pak, karena curang, Pak. Memberi persembahan yang bukan utama, yang cacat dan sebagainya gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Oke.
Betul Pak David. Berarti Tuhan lagi marah kan Pak? Betul tidak Pak? Gitu. Sekarang saya ada lagi nih, ya. Saya suka dengar ya. Tapi sekali lagi saya nggak mau berdebat mal gini ya. Sekali lagi ya. Karena masing-masing gereja ada penekanan. Tapi saya hanya mau bicara, boleh dong kita walaupun kita ini magister. Kita beda pandangan, buat saya fan-fan saja Pak. Gitu loh. Ya, saya juga belajar neliti. Bukan saya nggak tahu sejarahnya bagaimana itu perpuluhan. Gitu. Ya, tapi kalau gereja ini menekankan, oh ini ngasih wajib. Yang ini nggak wajib. Yang itu wajib, boleh nggak ngasih, boleh nggak ngasih nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Saya nggak mau berdebat di situ. Nah, ada yang mengatakan begini lagi nih. Mungkin Pak David nanti boleh kasih komentar nih Pak David. Saya nonton, kebetulan saya kenal dengan orang ini gitu loh Pak. Ya, mau dibilang kenal, ya kenal sekali lah gitu. Ya, perpuluhan bukan hanya di dalam zaman Malayhi, tapi di dalam zaman Abraham sudah diterapkan ketika Abraham itu perang dan hasil rampasannya itu ya diberikan 1/10 kepada Melki Sedek. Pak, ini saya punya bukunya nih. Saya belajar ini 2 tahun lebih dengan para pakar, Pak. Itu bukan hasil kerja Abraham, hasil rampasan perang, Pak. Kok dipakai ya kisah itu? Ya, bahkan saya punya videonya, ntar boleh seputar ya, gitu. Bagaimana Pak Bambang Nursena dan Bu Berta Wahyu sudah mengklarifikasi hal itu. Nah, jadi jangan dibawa seperti itu. Harus lihat gitu. Tapi sekali lagi saya menghargai setiap keputusan dari sinode masing-masing. Ya, kalau diambil dari Abraham, saya mau tanya, Ishak kasih perpuluhan nggak Pak? Kalau pernah baca kitab, Ishak kasih perpuluhan nggak? Ada yang mau komentar Pak? Pak David, Ishak kasih perpuluhan nggak Pak? Belum ada Pak, dengar Pak. Belum pernah dengar. Tapi diberkati Tuhan 100 kali lipat. Ishak di Gerar. Betul ya Pak? Itu. Nah, bagaimana itu ceritanya itu? Ya, nah jadi kembali saya nggak nyinggung masalah yang sensitif ya. Jadi biarlah ya jemaat itu memberi karena memang dia tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi biarlah jemaat itu memberi dengan hati yang bukan karena berat hati atau paksaan, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana jemaat-jemaat kita ini, domba-domba yang dipercayakan Tuhan ini, bertumbuh bukan hanya secara kualitas ya, tetapi benar-benar dia sehat Pak, secara rohani. Gitu. Kalau orang mengasihi Tuhan, Pak, ya untuk pekerjaan Tuhan, masa dia perhitungan sih? Gitu loh, Pak. Ya memang ada orang memang dasarnya pelit, gitu, Pak. Gitu. Nah, lihat, pondasi Alkitab 1, model Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Pembasuhan kaki, ya, kerendahan hati Kristus, gembala yang baik, ya, gembala yang baik, ya, bahkan dikatakan juga, ya, di Mazmur 23, aku membawa gembalaku ke padang rumput yang hijau, melindungi domba-domba itu, bahkan berkorban ketika ada binatang buas di tengah padang gurun. Nah, jadi prinsip kuncinya adalah otoritas sejati datang dari pelayanan, bukan dominasi. Nah, fondasi Alkitab inilah yang membuat kita itu bisa melayani Tuhan dengan murni. Nah, gitu. Model Yesus sebagai kepemimpinan yang memang patut Pak teladani, dan ada proses pembasuhan kaki, perendahan, ya, melayani hamba dan kerendahan hati dan gembala yang baik. Nah, ini adalah 10 karakteristik tentang servant leader yang ditulis oleh Robert Kinliffe gitu. Yang pertama, ya, mendengar. Ya, gembala itu mesti mendengar, Pak. Ya, aktif mendengar kebutuhan orang lain. Seorang gembala, ya, servant atau pemimpin. Empati, memahami dan menerima orang lain. Ingat, jangan pandang suku.
Jangan pandang, maaf ya, orang punya nggak punya. Jangan begitu. Ya, penyembuhan, memulihkan hubungan yang rusak. Bukan tidak mungkin gembala yang datang kepada kita itu adalah gembala-gembala yang lagi sakit. Sakit bukan cuma sakit rohani, ya, tapi juga sakit secara psikis. Kita perlu tolong gitu. Dan juga ada namanya kesadaran diri, mengenali kekuatan dan kelemahan. Ya, kenali kekuatan dan kelemahan. Kita punya kelemahan kalau di dalam dunia sekuler itu dibilang dark side, sisi gelap kita. Gitu. Ya, dan ada persuasi ya, meyakinkan bukan memaksa. Ya, saya STT kami bulan depan akan mengadakan satu webinar yang akan diselenggarakan oleh STT saya sebagai Waket 3 dengan judul topik yang agak sensitif, Pak. Gitu. Judul topik webinar kami yang melibatkan 6 para umumnya ketua-ketua STT, yaitu pernikahan pasca perceraian hidup, etika, hukum, luka batin, dan gereja. Kalau pernikahan pasca kematian, semua bisa, Pak. Tapi pasca ceraian hidup, nah ini. Itu masalah bukan baru, lama, tetapi tanda petik sepertinya belum final. Gitu. Ada gereja yang menutup, nggak bisa. Kalau udah cerai hidup, sampai mati, nggak boleh nikah lagi. Ada yang begitu. Saya baru baca ya, Injil, bukan Injil, kitab Roma, sudah baca beberapa kali, ya. Paulus kasih kunci itu di sana itu, ya, gitu. Nah, ini nanti sekitar tanggal Juni, tanggal libur ya, kalau nggak salah yang di bulan Juni ada satu tanggal merah, pernikahan pasca perceraian hidup, etika, hukum, dan gereja. Itu. Apa kita mau mengabaikan hal-hal seperti itu? Nah, jadi meyakinkan, bukan memaksa. Dan ada konseptualisasi ya, visi jangka panjang. Ingat, kalau visi itu bergerak ya diikuti oleh tim. Ya, jangan visi ke depan kayak contoh presiden 5 tahun ke depan sampai 2029. Visinya apa? Gitu. Visinya MBG, Pak. MBG ya Pak Kevin ya, Pak David ya. Dapat MBG nggak Pak? Anak sekolah minggu kita Pak. Jangan deh ya. MBG makan bergizi gratis. Makan belatung gratis Pak. Makan belatung gratis, makan beracun gratis. Ada aja sama orang diplesetin gitu loh Pak. Kenapa nggak anak sekolah minggu dapat ya? Kan anak sekolah juga gitu loh Pak. Gitu. Ya, susah. Ketik C spasi D ya Pak ya. Capek deh. Gitu ya. Foresight, antisipasi masa depan. Ya, juga ada stewardship, penata layanan, tanggung jawab. Semua pelayanan dalam gereja itu mau di panggung, di bawah panggung, di belakang panggung, di samping panggung, semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Komitmen, dedikasi pada pertumbuhan orang lain, dan membangun komunitas, menciptakan persekutuan. Ini pandangan ahli, ya, pandangan ahli. Gitu. Bahwa dikatakan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang melayani terlebih dahulu. Sama tadi dikatakan oleh Matius ya, gitu. The servant leader is servant first ya. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, jadilah pelayan lebih dahulu. Dan yang kedua adalah Ken Blanchard mengatakan kepemimpinan Kristen sejati dimulai dari dalam hati, bukan dari posisi atau kekuasaan. Pemimpin yang lahir dari posisi atau kekuasaan, Pak, tidak tahan lama, Pak. Tidak tahan banting. Tapi kalau dia dari bawah, Daud dari bawah, Yusuf dari bawah, jadi orang benar. Ya, kalau langsung tinggi, nah, nggak akan tahan lama itu. Ya, fondasinya bukan prosesnya dia. Gitu. John Stott, ya, The Radical Disciple. Pemimpin Kristen tidak pernah menggunakan kuasanya untuk memanipulasi. Ya, jangan sampai kita memanipulasi jemaat kita, gitu, Pak ya. Nah, tapi untuk memberdayakan mereka.
Pentong juga mengatakan bahwa pemimpin yang alkitabiah, pemimpin yang rela korban, bukan mencari keuntungan pribadi. Masih ada nggak pemimpin begini, Pak? Yang katakan Pak Pentong ini loh, Pak. Saya nggak bicara soal Calvinisnya ya, tapi statement dia. Pemimpin yang rela berkorban. Rela berkorban atau cari korban? Jangan cari korban, Pak ya. Rela berkorban gitu, Pak. Ya, pemimpin seperti ini sangat jarang, bahkan mungkin sudah langka tuh. Nah, kita lihat perbandingannya antara servant leadership dengan tradisional leadership. Jelas kok. Ya, tapi kita akan lihat ada titik temu nggak gitu. Ya, kalau kita lihat kalau servant leader kan tentu adalah jemaat. Ya, kalau tradisional organisasi institusi. Kalau servant leader motivasinya itu adalah pelayanan dan pemberdayaan. Motivasinya kalau untuk tradisional leader kekuasaan dan prestasi. Ya, di situ ada namanya reward and punishment. Kalau seorang pemimpin yang dalam tradisional leader ya, reward punishment. Gitu. Tapi kalau dalam pelayanan ya berkatnya yang kasih ya Tuhan. Gitu. Ya Tuhan. Dan bagaimana komunikasi? Top down, dari atas ke bawah. Kalau tradisional leader. Nah ini Pak, servant leader, dialog dan mendengarkan. Gitu. Termasuk gembala, ada kesalahan. Berani nggak Pak untuk mengingatkan? Kita nggak menggunakan bahasa menegur deh. Berani nggak mengingatkan? Pak Yopi, gembala, ada yang salah? Atau mungkin nggak tepat? Berani Pak menyampaikan sesuatu kepada dia Pak? Apa kita biarkan Pak? Gembala kita Pak? Silakan Pak Yopi. Iya Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau ada yang salah, ya kita harus berani untuk menegur, Pak. Tapi tentu harus perhatikan caranya juga, Pak. Ya. Mungkin kalau kita tidak berani menegur, berarti ada yang tidak benar juga dengan kita. Nah, Ya, sebagai bukti bahwa kalau kita mengasihi, ya kita harus berani untuk menegur, ya daripada membicarakan itu di belakang. Menurut saya itu harus menegur ya. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Thank you ya Pak Yopi. Harus berani Pak menyampaikan itu Pak. Itu bawa bukti kita juga mengasihi gembala kita kan Pak. Iya kan. Saya ajarkan itu aja sama anak-anak saya. Kalau didinya salah, ada yang tidak berkenan, ingatkan. Ya, saya ajarkan itu kepada anak-anak kami, apalagi seorang gembala. Gitu. Jangan karena merasa gembala punya power, otoritas, nggak terima masukan. Sampai ada satu gereja di Jawa Timur, gereja besar, gembalanya cerita sama saya, Pak. Sudah dikirimi beberapa surat kaleng kepada dia. Saya hanya bilang begini, ya tentu ada yang gak puas dengan si penulis surat kaleng itu, Pak Gembala. Ya, ada apa tuh? Surat kaleng itu muncul berminggu-minggu, Pak. Nggak diketahui siapa. Tentang bagian ini, tentang bagian itu, termasuk bagiannya dia. Dia yang cerita. Ya, cobalah kita introspeksi. Surat kaleng. Gitu. Posisi dalam tradisional leader, ya. Maaf, keputusan ya. Kalau tradisional leader adalah otoriter. Ya, tentu berpusat kepada top manajemen ya di atas ya. Siapa yang paling tinggi ya dia yang kontrol gitu. Tetapi kalau di dalam servant leader ya tentunya adalah partisipatif. Ya, bersama-sama dibangun atas dasar ya
kerjasama yang baik dan otoritas posisi. Tapi kalau dalam servant leader adalah pengaruh dan karakter, itu yang dilihat. Ya, bukan posisi, Pak. Walaupun bisa terbalik tuh, posisi bisa masuk ke servant leader, ya sekarang juga banyak tuh ke gereja mau cari posisi, tujuan jangka pendek buat tradisional leader. Tapi kalau untuk servant leader, ya pertumbuhan jangka panjang. Ya, kita ada namanya 5 tahun, 10 tahun, kita bahas program apa untuk kaum ibu, kaum bapak, atau mungkin juga pemuda remaja. Ya, itu kita bahas sampai panjang program itu. Ya, lalu ada sukses pencapaian target, penjualan, kalau dalam perusahaan atau institusi. Tetapi kalau di servant leader, buat panggilan sebagai hamba Tuhan, apa kesuksesan dia? Yaitu transformasi kehidupan. Berubahnya orang-orang yang tadinya pemarah, tukang mabuk, tukang minum, tukang merokok, ya perokok, bisa berubah ke situ. Nah, jadi kayak semacam bengkel, ya. Bengkelnya Tuhan memperbaiki orang-orang yang tanda petik, yang memang bermasalah. Ya, kalau perusahaan mah jelas, Pak, pencapaian target 1 miliar, 2 miliar sebulan, nyampe naikin target, nyampe naikin target. Kalau sependidikan nggak begitu, jangka panjangnya apa? Jemaat makin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Kan itu yang diinginkan. Itu. Coba kita lihat ayat dulu ya. Kita tuh mesti tumbuh. Ya, kalau nggak tumbuh nanti kita akan sulit, Pak. Coba kita lihat. Coba silakan dibaca, Pak Jopi, Ibrani 6 ayat 1, Pak. 2. Ibrani 6 ayat 1 dan 2, Pak. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, maksudnya apa, Pak, di ayat ini? Ini ditulis oleh penulis Ibrani ya. Orang mengatakan ini adalah lebih kuat ke Paulus ya. Sampai walaupun ini saat ini masih banyak pandangan siapa penulisnya. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Berarti ada asas pertama yang mesti kita tinggalin setelah kita dalam Kristus, Pak. Apa itu? Beralih kepada perkembangan yang penuh. Ya, jangan kita meletakkan lagi pertobatan, perbuatan yang sia-sia. Kita semua udah pengikut Kristus, Pak. Pertobatan itu pertama kali waktu kita menjadi pengikut Tuhan, bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pertumbuhannya, ada kelas-kelasnya, Pak. Tinggalkan itu. Masuk ke dalam pendewasaan iman kita. Contohnya gimana, Pak? Begini contohnya, Pak. Kenapa ya gereja? Silakan kasih komentar ya. Baru kemarin dan tadi pagi ya, diskusi dengan hamba Tuhan, bahkan mengatakan, Bapak tahu motivator nggak? Masuk gereja, Pak. Sering nggak, Pak? Motivator. Pak David, ada komentar, Pak? Motivator masuk gereja, Pak. Apa yang disampaikan Pak motivator, Pak? Umumnya, Pak Kevin, Pak Yopi. Motivator di panggung, Pak. Pak Guntur. Teori-teori. Biasanya menyampaikan teori-teori untuk gimana kita supaya semangat, tapi dia sendiri tidak melakukannya, begitu Pak. Mungkin. Bicaranya Hanya. teori tentang dia kan, Pak? Gitu. Saya sebut ya. Siapa yang kenal dengan Joel Osteen? Joyce Meyer?
Kenal kan semuanya, Pak? Motivator itu, Pak. Joel Osteen, sengaja di Magister juga, di SCT lain. Ada seorang perempuan, mahasiswa saya ya, mahasiswi. Pak, dia nggak begitu, Pak. Saya semua buku-bukunya dia punya saya. Ya terserah. Dia mengatakan itu. Kita nggak perlu, kita mau berkembang, punya bakat, punya tenda, udah berjuang. Joel Osteen mengatakan apa? Ya hati kita yang mimpin, ya kita, bukan lagi Tuhan. Tuhan udah bebaskan kita kok. Sudah selesai apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Ini kan kata-kata yang berbahaya, Pak. Gitu loh. Tetap kita itu perlu dibimbing, dituntun oleh Tuhan, motivator. Gitu. Contoh yang lebih ini ya, yang lebih Bapak Ibu mungkin silakan kasih komentar nih. Saya nggak perlu sebut nama hamba Tuhan ini besar, Pak. Besar sekali hamba Tuhan ini. Di mimbar, ya Pak. Dalam 6 bulan, ketika saya nggak ada pelayanan, saya datang sebagai jemaat ya di satu gereja tertentu. Gitu. Dalam 6 bulan Pak, ketemu 3 kali dengan hamba Tuhan ini. Saya, istri saya, anak-anak saya. Kebetulan di ruangan itu ada dosen juga, doktor kandidat gitu. Gitu. Itu dia naik mimbar, khotbah, hanya buka satu ayat. 80% kesaksian dia semua Pak. Firman Tuhannya 20%. Teman saya yang dokter kandidat tuh chatting. Aduh, motivator. Salah nggak Pak? Kesaksian Pak. Ada yang mau kasih komentar Pak. Di mimbar ya. Porsinya lebih sedikit. Saya Pak. Firman Tuhannya. Silakan Pak Edward. Iya. Makasih ya Pak ya buat pandangannya. Kalau bagi saya sih kesaksian nggak ada salahnya, tapi harus jelas dasarnya. Kalau menurut saya kan kesaksian itu hanya contoh yang nyambung terhadap konteks dari Alkitab. Memang permasalahan sekarang itu kan benar banget yang Bapak bilang tadi ya, lebih banyak khotbah-khotbah itu bicara pengalaman dan quote-quote dunia. Contohnya Pak, saya pribadi saya nemu ya, satu quote itu yang tidak alkitabiah. Contohnya kayak anak muda sekarang banyak bilang apa, beban ini berat biar aku sendiri. Lah, kalau kita lihat dari Timotius dibilangnya bertolong-tolong lah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak mengakar kepada firman, quote-quote yang dibuat oleh orang populer itu juga bisa merasuki pikiran dan merusak nilai-nilai Alkitab, Pak. Jadi banyak orang itu sekarang itu saya lihat khotbah itu juga yang dipikirkannya quote atau analoginya, bukan konteks dari firman yang seharusnya kita berikan. Itu sih pandangan saya, Pak. Thank you Pak Edward. Ya. Ya, gitu. Satu lagi. Siapa yang belum nih? Pak Panja mau kasih komentar? Beda atau sama? Setuju dengan Pak Edward, Pak. Setuju, Pak Edward. Pak Albertus? Setuju atau beda? Iya Pak. Iya Pak. Ya, kalau tadi disuruh apa ya Pak ya. Terima kasih Pak sebelumnya untuk penjabarannya. Kalau tadi Bapak bertanya apakah kesaksian itu salah. Kalau pendapat saya Pak, saya pribadi tidak menyalahkan. Dan saya merasa oke kesaksian. Asal yang dibesarkan itu Tuhan Pak. Jadi bukan kitanya. Tetapi ini kita bicara tentang bagaimana cara kerja Tuhan. Ya, jadi kalau bicara apakah kesaksian boleh, saya pribadi setuju jika Tuhan yang dibesarkan, Pak, bukan diri kita. Itu Pak pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Albertus Narto. Gitu. Saya juga nggak anti kesaksian, Pak. Gitu. Izin menambahkan, Pak. Siapa nih, Pak? Mari, Pak. Oh iya, monggo Pak, silakan Pak. Shalom. Iya, kedengeran suara ini. Kalau saya sering melakukan kritik teks, kebetulan juga kritik khotbah, baik ke pengkhotbah biasanya, termasuk apologis. Jadi kalau buat saya
khotbah di gereja, terutama di ibadah raya, kalau mau ada kesaksian, boleh-boleh aja, tapi itu tidak menjadi yang utama. Sifatnya hanya mendukung. Ya. Karena kesaksian itu tidak bisa menjadi dasar untuk pedoman ya atau paradigma buat kehidupan kekristenan itu. Itu yang mampu saya pahami, Pak. Jadi bahkan saya menekankan di dalam komsel maupun sel group itu nggak cuma ada kesaksian, Pak. Karena kalau isinya cuma kesaksian aja, itu nggak bertumbuh. Apalagi kalau kesaksian itu ternyata tidak alkitabiah, tidak apostolik. Jadi selalu saya menekankan di dalam komsel maupun sel group tetap harus ada pengajaran, Pak. Itu, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak Arif. Ya, saya nggak anti kesaksian, Pak. Setuju. Ya, maksudnya begini. Ketika kita ada di ruang khotbah, firman itu harus lebih banyak. Kesaksian itu tadi kan hampir semuanya sepakat ya. Hanya sebagai satu pendukung, tapi intinya ada firman Tuhan. Bapak Ibu sepakat nggak bahwa kesaksian itu tidak mengubah hidup kita, tetapi kesaksian itu adalah pengalaman orang itu dengan Tuhan. Karena kenapa? Gitu. Karena orang itu ditolong Tuhan. Orang itu mengalami Tuhan. Ya. Sedangkan cara Tuhan menolong tentu nggak akan sama dengan cara dia menolong dengan cara yang sama kepada orang itu. Tetapi ada kekuatan bagi kita bahwa Allah yang sama juga akan menolong kita. Nah, di mimbar, Pak, kalau kita mau berubah, kalau kita mau dinyatakan ya, satu kesalahan, tentu firman Tuhan kembali. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang yang kebenaran. Firman itu harus dominan, Pak, bukan pengalaman. Itu. Nah, maksud saya, pakailah event pengalaman atau kesaksian itu, pistis ya dalam bahasa Yunani itu. Pengalaman orang itu dengan Tuhan, pistis dalam bahasa Yunani itu. Itu artinya apa? Di ruang-ruang yang tepat, Pak. Contoh, komsel atau malam pujian dan kesaksian. Boleh, Pak. Kami juga di anggota Asosiasi Pendeta Indonesia, kami pernah ngundang Mongol Stres, Bapak tahu ya, stand up comedy. Bayar lagi, Pak, hanya buat ngocok perut pendeta. Dan yang datang itu 150.000 gitu loh, Pak. Gitu. Rata-rata semua ya ceritanya dia pengalaman gitu loh, Pak, yang juga dikemas dalam bentuk humor gitu. Saya juga perlu ada kesaksian, tapi porsinya hanya singkat aja. 80% itu Alkitab itu sendiri Pak sampaikan gitu. Paulus nggak pernah bicara belajar dari pengalaman kesaksiannya dia, tidak. Gitu. Tetapi dia mengatakan apa? Ada satu pengalaman dia dan juga dia katakan begini, yang kukendaki ialah mengenal kuasa dan kebangkitannya. Itu yang dikatakan Paulus, mengenal dia, ya, kuasa dan kebangkitannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, jadi mungkin di awal tahun lalu ada seorang yang suka mencatat, memasukkan nama-nama pengkhotbah dalam 1 tahun, hubungin saya. Mas Wanita bantuin dong, susun nama-nama pengkhotbah ini, sebutin. Yang ini bagaimana Pak? Loh kok jadi saya? Kan kalian semestinya. Ya ini bagaimana Pak? Motivator bukan? Ya saya hanya kasih catatan-catatan sedikit kepada teman saya itu. Karena kami nggak mau yang dengar tuh semuanya pengalaman orang itu. Ada yang sampai 80%. Nah, saya bilang datang 3 kali dalam 6 bulan, 80% pengalamannya dia. Akhirnya anak kami pun juga, aduh, kesaksian. Kita perlu kok kesaksian ya, perlu. Tapi di ruangan-ruangan yang memang berbeda, bukan di ruang mimbar. Baik, kita lihat yang lanjut ya. Jadi itu adalah tentang pertumbuhan jangka panjang, sukses juga pencapaian target, dan juga transformasi kehidupan. Supaya jemaat itu mengalami transformasi kehidupan, ya tentu ya perlu yang namanya Bible class, contoh seperti itu. Ini juga diminta juga untuk bikin bahan
semacam pendalaman Alkitab selama setahun ya dari gereja-gereja tertentu. Sikap terhadap kritik defensif untuk tradisional leader. Ya. Nah, servant leader itu terbuka dan belajar. Kritik itu vitamin sebetulnya, Pak. Berarti masih ada orang yang mau mengingatkan kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Gitu. Bukan berarti kita menutup, seolah-olah kita nggak perlu lagi namanya kritik. Bagaimana kita melihat kritik? Ya, bagaimana dari sikap itu aja. Kita perlu nggak masukan orang lain? Ya, dalam keluarga aja kan kita perlu masukan dari seorang istri. Ya, yang tahu suami, istri, yang tahu istri ya suami, dan satu lagi anak-anak. Penerapan servant leader di gereja, mengambil keputusan, libatkan stakeholder, majelis jemaat komisi. Dalam decision maker pengambil keputusan tentunya adalah gembala ya, tapi libatkan ini. Dengar masukan dari berbagai perspektif. Amsal mengatakan banyaknya nasihat, luruslah jalanmu. Gitu. Keputusan untuk kepentingan jemaat, bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Dalam komunikasi, transparan dan akuntabilitas. Saya udah bahas juga di minggu lalu. Dan komunikasi dua arah. Ya, cepat, gercep. Jadi hamba Tuhan itu, Pak. Ada WhatsApp masuk, kasih respon. Ini sekarang enggak ya. Karena minggu juga ada teman-teman hamba Tuhan yang dihubungin. Saya WA sekarang, jawab bentar 4 hari lagi, Pak. 4 hari lagi, seminggu lagi. Ada tuh yang model begitu, Pak. Saya juga bingung. Alasannya apa? Maaf, Pak, sibuk. Saya sih sedikit bilang begini sama dia. Kamu sibuk, juga Tuhan juga sibuk. Kalau doa kamu nggak dijawab, Tuhan bilang sibuk saya. Gitu. Ya, jawab aja. Udah, kalau emang sibuk, kasihlah bikin yang namanya sekretaris. Ya, tampung semua, telepon, WhatsApp. Gitu. Sampai ada yang seminggu baru dijawab. Gitu. WhatsApp itu. Dalam pengembangan SDM, identifikasi, kembangkan potensi setiap orang yang berbeda-beda itu. Jemaat perlu dikembangkan. Ini adalah salah satu bentuk perhatian gereja terhadap jemaat, Pak. Ya, kami juga sekarang sudah ada yang namanya mata kuliah entrepreneurship ya di S1, Pak, bukan di S2 ya, di tempat kami ya gitu. Belajar bagaimana kewirausahaan itu diterapkan kepada mahasiswa-mahasiswa STT. Dan saya juga mengajar itu supaya mereka nggak belajar tanda petik ya teologi melulu, tapi belajar bagaimana budidaya ikan, ya peternak ayam, dan juga mungkin berkebun cabai dan bawang dan yang lain yang menghasilkan seperti itu. Kita tahu bahwa gereja punya pengalaman yang begitu sulit waktu zaman COVID, Pak. 2019 dan mengalami puncak-puncaknya di 2020. Jujur aja banyak gereja yang belum pikir kan, Pak. Itu, Pak. Nggak mampu lagi sewa gedung, nggak mampu lagi sewa tempat, akibatnya tutup begitu. Dan berikan kesempatan untuk bertumbuh. Ini juga sepertinya mudah ya, tapi dalam prakteknya nggak mudah juga. Dan saya lihat di kesempatan buat orang lain bertumbuh sulit gitu. Ya, yang lebih dekat akan lebih naik maju, naik ke atas. Ya, mentoring, coaching, berkelanjutan, selalu diingatkan, selalu dievaluasi. Ya, selalu ya, ada yang kita namanya meeting seperti itu. Bahas masalahnya. Struktur saya sudah dijelaskan tadi penting ya, supaya apa? Seperti sama dengan perusahaan kan, Pak. Ada job desk. Ya, kejelasan peran dan tanggung jawab. Lakukan sesuai dengan bagiannya. Jangan tumpang tindih. Walaupun ya kalau jemaat masih sedikit, pengerja juga sedikit, ya sudah merangkap dulu. Gak apa-apa seperti itu. Tapi untuk sekarang, kalau yang besar, ya tempatkan orang-orang yang benar di posisi yang benar. Right man in the right place. Dan mencegah tumpang tindih dan konflik. Ya, adakan satu persekutuan rutin antara gembala dengan pengerja misalkan, atau dengan majelis. Juga perlu juga ya gembala dengan jemaat gitu loh, Pak. Prinsip kitabiahnya adalah segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib. Tertib semuanya, Pak. Tertib hidup kita, tertib untuk juga memberikan yang bermanfaat bagi jemaat, tertib juga buat jemaat, tertib antara gembala dengan pengerja, gembala
bekerja dengan jemaat, semua tertib. Bahkan ibadah itu pun juga tertib. Saya nggak bicara yang lain ya. Maksudnya tertib tuh ya jangan dijadikan ajang yang lain, persaingan gitu. Ya, gereja bukan buat tempat persaingan, walaupun sekarang pecah banyak gara-gara persaingan gitu, Pak. Rata-rata ya keuangan gitu ya. Cukup cukup prihatin ya lihat begitu. Yang kedua adalah diversitas karunia. Setiap anggota memiliki fungsi. Ya, tangan buat apa, kaki untuk apa, mata untuk apa, semua punya fungsi. Ya, pakailah itu semua gitu, sebagai one body Christ ya, satu tubuh Kristus. Dan delegasi ya, ada delegasi ya, Musa dan Jitro ya, gitu ya. Jadi ada satu kerjasama ya di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 26 ya gitu. Ya, kita tahu bahwa Musa punya kekurangan. Dia harus didampingi dengan Harun. Ya, artinya apa? Ya, sebagai pemimpin punya kekurangan, didampingin. Gitu. Sampai dia juga akhirnya bisa membawa bangsa itu keluar walaupun tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dan pembagian tugas ya, penunjukan 7 diaken tuh dalam Kisah 6 ayat 1 sampai dengan 7. Pembagian tugas. Ayat kunci ya. Yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 11. Dan dialah yang memberikan baik rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, yang tadi bilang 5 jawatan itu. Bukan jabatan ya, jawatan. Nah, ini jadi ayat kunci ya. Yang rasul, yang nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, pasti beda fungsinya. Tapi satu, mempermuliakan nama Kristus. Ya. Ini dia adalah model, sesingkat cepat aja kita mau diskusi ya, hierarkis ya, episkopal. Model-model struktur organisasi gereja ya. Yaitu apa itu? Uskup yang paling tertinggi. Lalu di bawahnya gembala dan jemaat. Contoh Katolik, Anglikan, Metodis gitu. Memang ya itu ada kelebihan ya, otoritas jelas Pak. Ya, Katolik tuh dari Vatikan gitu. Kekurangannya resiko otoriter, kurang partisipatif. Dan yang kedua adalah presbiterial. Ya, ini banyak nih gereja-gereja reform presbiterian ya gitu. Ada sinode klasis, majelis, penatua, atau penatua, jemaat gitu. Kelebihannya keseimbangan otoritas dan representatif. Nah, ada kekurangannya di sana tuh, Pak. Proses keputusan lebih lambat. Dan satu lagi yang kalau saya lihat, saya nggak sebut nama gereja, label, ya kalau terjadi like and dislike, ya bisa dimutasi itu pendeta Pak, gembala Pak, gitu. Suka atau nggak suka bisa dimutasi itu, ya. Nah itu karena presbiterial ya, gitu. Dan yang ketiga adalah kongregasional ya, jemaat, voting, lalu melibatkan majelis dewan dan gembala. Lihat dari bottom sampai ke up, ya, top up sampai ke atas begitu. Contoh gereja baptis Pentakosta, kelebihan demokratis dan partisipasinya cukup tinggi. Kekurangannya potensi populisme dan konflik kepentingan. Semua ini tentu ada plus minus, Pak. Nggak ada sempurna gitu, Pak. Tinggal bagaimana lagi-lagi mengolah itu dalam satu manajemen seperti itu. Baik, ini adalah ada 2 soal. Satu kepemimpinan otoriter dan satu lagi struktur yang tidak jelas ya, ada 4. Tapi kita lihat dulu 2 soal ini. Saya kasih waktu 1 menit. Mungkin ada yang mau mencoba, baik nomor 1 maupun yang nomor 2 dulu. 1 menit saya kasih kesempatan untuk membaca dan siapa yang akan mulai menjawab. Silakan. Ya, saya Pak Pak siapa? Pak Yunus ya? Ya, Pak Yunus. dari yang nomor 1. Nomor 1. Tunggu dulu Pak. Pak Yunus nomor 1. Satu lagi siapa? Ada yang mau mencoba nomor 2? Selain Pak Yunus? Ya. Baik, kalau gitu silakan Pak. Nomor 1 Pak. Saya 2 Ya, boleh. itu kepemimpinan yang otoriter. Memang sebagai seorang gembala itu terkadang benar juga dia menolak masukan dari setiap majelis dan juga dia tidak menerima masukan dari siapapun termasuk majelisnya,
atau wakil gembala ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia merasa dirinya itu lebih bijaksana, lebih pintar, lebih bisa daripada bawahan atau anak buahnya atau jemaatnya gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa dia sampai disebut dia otoriter, pemimpin yang tidak mau menerima masukan, itu saya alami. Jadi pemimpin saya sama sekali dia tidak mau menerima masukan dari kami sebagai pengerja di situ. Dia anggap itu masukan itu tidak berarti bagi dia. Masukan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya bagi dia gitu loh Pak. Nah, oleh karena itu saya melihat memang tidak bagus seorang pemimpin yang merasa dirinya lebih hebat, lebih bisa, lebih pintar. Belum tentu. Yaitu tadi kembali bahwa dia merasa itu dia akan disaingi. Dia akan merasa disaingi oleh apa namanya, mungkin para pengerjanya atau apa namanya bawahannya dan lain sebagainya. Itu dia pasti merasa tersaingi. Dan dia tidak mau hal itu terjadi pada diri dia sebagai seorang gembala senior. Ya, jadi karena itu kalau menurut saya itu memang pemimpin yang seperti itu maaf nih, ketinggalan zaman. Dia mau egois, dia mau sendiri, dia mau mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Mau sampai kapanpun gerejanya pasti ya begitu-gitu saja Pak. Itu saja dari saya Pak gitu. Ini pengalaman Pak Yunus atau siapa ini? Terbuka banget Pak ya. Thank you Pak Yunus ya. Ini pengalaman pribadi atau Ya, pengalaman Pak, siapa sama-sama, ini? Pak. Ya thank you Pak. Gak apa-apa ya kita bahas di sini ya kan, kita nggak kemana-mana kan gitu. Baik, Pak Roy dulu ya. Habis Pak Roy Pak Guntur. Silakan Pak Roy. Yang mana Pak? Ya, izin Pak. Sama nggak apa-apa Pak. Sama nggak apa-apa ya. Yang pertama dulu Pak, yang nambahin mungkin Pak. Tadi bahwa ketika kita memiliki kepemimpinan otoriter ini kan Pak, kalau respon dari situasi Alkitab kan memang ini udah jelas memang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Seorang pemimpin kan harus rendah hati. Kalau kita tadi juga belajar di Filipi 2 3-4 tadi ya. Kan pemimpin itu harus lebih menganggap lebih utama orang lain daripada dirinya sendiri, iya kan? Jadi dia harus menghargai pandangan orang, perspektif orang ya. Masukan-masukan orang. Kemudian juga ketika Tuhan juga sudah bilang bahwa ketika kita mengembalakan orang juga itu kita bukan menjadi tuan atas mereka gitu. Kita hamba gitu. Jadi kita jangan merasa sebagai puncak yang paling berkuasa gitu ya. Gereja itu kan miliknya Tuhan, Tuhan yang mendirikan gereja gitu. Jadi kita ini hanya hamba, pesuruh saja gitu. Makanya Yesus pernah bilang dalam Lukas 17 ayat 10 bahwa dikatakannya ketika engkau setelah melesaikan segala sesuatu, engkau harus berkata aku ini hamba yang tidak berguna gitu. Jadi kita harus pandangan Alkitab jelas ini sangat bertentangan. Kita ini memang tidak lebih ya dari orang lain gitu Pak. Cuma kita diberi kasih karunia untuk memimpin saja gitu Pak. Yang kedua tentang struktur yang tidak jelas kan Pak. Ya. Memang kalau di gereja-gereja kecil kan, kayak kami mungkin gereja kecil masih ada tumpang tindihnya Pak, karena memang kekurangan orang-orang di mana di situ juga kita kan punya banyak pembagian struktural gitu ya Pak, gitu departemen-departemen gitu ya, penanggung jawabnya ya, kayak kita di gereja kan ada misalnya penanggung jawab komsel, ya komsel itu ada berapa lagi tuh pembagiannya, komsel keluarga, komsel anak, komsel youth gitu ya Pak. Kemudian ibadah gitu itu lain lagi ya di dalam ibadah itu ada properti, ada doanya gitu ya, itu kan ada pemimpin-pemimpinnya. Kemudian juga di bidang penginjilannya, di bidang doanya ya, di bidang bimbingan pranikah, konseling pranikah, baru di kelas lagi yang namanya ada kelas kelas namanya SPK ya, dan ada beberapa kelas-kelas yang kita lakukan juga ya, itu juga ada beberapa orang gitu ya Pak, yang kadang-kala ada tumpang tindih gitu ya Pak. Tapi memang untuk mensiasatinya memang kita seringnya lebih banyak untuk kita boleh mempersiapkan orang-orang yang nanti akan menggantikan kita, atau kita mulai menyisip
Pak satu-satu pekerja gitu. Untuk nanti dia bisa menjabat, kita persiapkan untuk menjabat departemen atau bagian yang kita akan percayakan sama dia itu Pak gitu. Jadi memang kita juga sebagai pemimpin kan terus akan memantau juga apakah ini dia ini dengan tumpang tindih ini dia berat atau tidak, atau dia bisa kerjakan. Kalau tidak bisa, ya kita sebagai pemimpin kadangkala harus turut bantu juga dia, turun untuk bantu dia gitu Pak. Jadi memang begitu solusi yang bisa kami biasa terapkan gitu Pak. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman siapa tahu ada solusi. Pak Roy ya. Makasih Pak. Betul ya. Saya ada yang sepaham dengan Bapak tadi ya, yang berdua tadi ya. Gitu ya. Supaya jangan tumpang tindih. Baik, Pak Guntur dulu, habis Pak Guntur Pak Edward. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin saya mau bertanya Pak tentang kepemimpinan otoriter ini ya. Karena kan pada intinya kan di setiap jiwanya kita kan ada sebenarnya otoriter ini kan gitu kan. Cuman kan apa yang membedakan kita ketika kita akhirnya ikut Yesus kan kita mencontoh Yesus, lama-lama akhirnya semakin mirip Yesus kan gitu kan Pak. Nah, di dalam organisasi atau gereja itu kan pemimpin otoriter ini kan akan ada. Nah, cuman kita sebagai seorang murid Yesus kan kita harus bagaimana caranya kita menyelesaikan ini kan gitu kan, atau bagaimana kita caranya membantu pemimpin itu yang otoriter ini, karena kan bisa jadi dia punya sifat seperti itu, dia sendiri tidak menyadari dia seperti itu yang pertama. Atau dia punya blind spot, atau mungkin yang membuat dia seperti itu kan ada masa lalu dia yang akhirnya membentuk dia seperti itu kan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi atau menghadapi atau membantu pemimpin yang seperti ini Pak, supaya ketika kita mau menolong dia tidak merasa dipermalukan atau merasa ditegur atau merasa gimana begitu. Maksudnya kan kita kan sebagai seorang yang benar juga kan, kalau misalnya kita hanya menghakimi, menilai juga kan nggak bagus Pak. Nah kita kan harus cari solusinya. Bagaimana kita menolong orang yang seperti ini atau pemimpin yang punya karakter seperti ini Pak. Karena memang pengalaman saya sendiri juga pernah menghadapi kepemimpinan yang seperti ini. Jadi dia merasa misalnya dia tidak merasa otoriter, tapi sebenarnya dalam praktikalnya dia otoriter. Nah, gimana itu untuk menolong untuk bisa membantu yang seperti ini? Karena kan kalau misalnya tidak dibantu atau tidak dicari solusi, yang ada nanti bisa pecah akhirnya. Yang tidak suka ini kan buka gereja, kan itu juga kan nggak benar. Lah buka gereja, tapi masalahnya nggak diselesaikan, gitu loh. Nah itu mungkin yang saya mau tanya Pak, bagaimana kita menghadapi seperti ini atau merespon atau membantu dia supaya akhirnya dia nanti menemukan bahwa oh ternyata dia punya karakter yang otoriter dan akhirnya dia bisa sadar dan akhirnya dia bisa tobat, kan gitu sebenarnya yang cari Pak. Nah, itu mungkin pertanyaan saya Pak. Gimana caranya saya menolong pemimpin yang punya karakter seperti ini? Terima kasih. Baik, Pak. Sekejap ya Pak Guntur ya. Pak Edward sebentar Pak ya. Saya sampaikan dulu kepada Pak Guntur. Ini pertanyaan yang memang bukan sedikit ya. Banyak yang tanya juga hal-hal seperti ini. Saya tadi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Guntur tentu kan ada orang yang nggak sadar ya kalau dia otoriter gitu, atau dia punya masa lalu yang memang tidak baik sehingga dia membawa sifat itu sampai ke dalam satu pelayanan atau di dalam kepemimpinan sekuler pun juga banyak Pak seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini, kalau di dalam dunia sekuler ya itu udah biasa Pak. Karena kenapa? Tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita sudah di dalam firman Tuhan Pak, saya terlalu yakin Pak Guntur, ya Roh Allah itu akan menuntun kita. Dia akan menuntun kita supaya kita itu benar. Kita berkata-kata yang mungkin sedikit
menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, dia pasti kasih tahu itu, Pak. Gitu. Cuma ada orang yang mengeraskan hati. Nah, itu udah jelas. Lalu bagaimana sikap kita supaya orang ini, pemimpin kita ini, gembala kita ini, kita dampingin? Nah, ini pertanyaan yang bagus gitu loh, Pak. Nah, seorang sahabat itu kan, maaf Pak, Amsal bilang apa Pak? Sahabat yang baik menegur kan Pak? Ya, tentu Iya. menegurnya bukan berarti di muka umum. Iya, Pak. Gitu loh Pak. Pak Gembala, boleh saya bicara nggak di ruang pastori, empat mata, gitu. Atau mungkin, ya kalau dia senang kuliner, ya di kafe-kafe tertentu bicara mungkin lebih enak di pastori ya, gitu. Menyampaikan dengan bahasa yang baik Pak, bahasa yang elegan. Saya percaya, Pak. Saya sendiri kalau saya ada orang begitu, Pak Sonita, saya mau bicara dengan Bapak baik-baik, tiba-tiba yang disampaikan adalah tentang saya akan terima kasih, Pak. Saya thank you, gitu, Pak. Saya nggak dipermalukan, Pak. Gitu loh, Pak. Gitu. Karena saya sekarang ini, ya, memang ada di tahap itu, gitu loh, Pak. Ini ampun deh, gitu ya. Tapi saya nggak perlu sebut di mana dan orangnya siapa, gitu dia. Gitu. Nggak mudah, gitu loh, Pak. Karena memang mungkin lagi-lagi maaf nih Pak Guntur ya, nggak bicara suku Pak, ala kita nih Pak, gitu loh Pak ya. Tegar tengkuk kau gitu ya, susah tuh begitu. Ya hanya mau datangnya hasilnya saja gitu. Ya tapi pagi meeting hasilnya apa? Nggak nyampe 2 jam udah B. Ntar besok bisa berubah lagi Pak, gitu. Ya semua lakukan job test. Tetapi besok Pak yang itu nggak bisa dikasih ke sini. Gimana yang kayak begini gitu loh Pak, gitu. Ya nemuin yang kayak begitu. Nah, tinggal bagaimana kita tinggal nunggu ya, bagaimana kita ada waktu bicara dengan dia kan gitu. Ya. Memang puji Tuhan kalau berubah, Pak, itu akan lebih jauh lebih baik berubah. Tapi saya mempersempit apa yang dikatakan Pak Guntur ya. Ajaklah ngomong-ngomong baik-baik lah, empat mata gitu. Tanpa mempermalukan dia gitu. Pak boleh saya bicara, Pak. Gitu, Pak. Mungkin Bapak, maaf ya, Bapak kurang kunjungan ke jemaat kita yang susah gitu. Oh, kenapa Pak Guntur? Ya karena ada laporan Pak. Gitu. Bapak jarang berkunjung ke jemaat, susah atau bagaimana gitu. Ya mungkin coba diatur waktunya gitu loh. Pak Guntur, saya di Jawa Timur Pak. Itu gembala Pak, sampai diminta jemaat untuk jadi pagar ayu pernikahan Pak. Gembala tuh mau Pak. Ayu Pak, penerima tamu. Sampai diminta. Gembalanya nggak nolak. Gitu loh Pak. Sampai begitu. Ya di sini kan susah Pak. Egonya kan juga sudah punya, ada kekuasaan. Saya pemimpin, kalian yang butuh saya. Yang lebih repot lagi Pak. Kamu keluar juga, saya nggak rugi kok. Kan susah nih begini nih Pak. Gitu. Benar tadi sampai mengatakan itu. Tinggal nanti keluar bikin gereja baru gitu Pak ya. Mau begitu. Ya, makanya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan yang kalau memang baca Alkitab, semua buku-buku renungan kalau Pak Guntur baca, kita baca di buku renungan apa aja ya Pak? Satu dulu ya Pak. Sebelum baca ada apa aja Pak? Langkah-langkahnya Pak. Pak Guntur suka baca kan buku satu dulu renungan. Satu berdoa. Berdoa. Ya, terus Baru apa lagi? apalagi urutannya? Baca Alkitab lah. Ya, baca. Tapi ada teguran Tuhan buat saya nggak? Betul nggak Pak? Betul ya? Ada berkat Tuhan buat saya nggak? Ada pengharapan nggak di apa yang kita baca itu? Tapi ada teguran Tuhan buat saya nggak Pak? Kan ada itu Pak di buku itu Pak. Nggak mungkin nggak ada. Lupa Pak. Jadi kita kalau baca Alkitab tuh begitu Pak. Ada nggak teguran Tuhan buat saya lewat firman Tuhan ini? Itu kalau kita bicara begitu Pak. Ya, kita udah terbuka untuk dinyatakan oleh firman Tuhan kesalahan kita gitu ya Pak. Ya sudah lah Pak. Kita ini kan memang makhluk sosial ya. Saya juga ngajar sosiologi. Ya nggak mudah untuk mengingatkan gembala ya termasuk pemimpin Konoha ini gitu Pak. Ya nggak mudah. Itu hanya pekerjaan roh Allah Pak. Kalau kita udah sampaikan, sudah selesai tugas kita sampai di situ. Ya gitu. Dilakukan saja Pak. Gitu. Ya apa yang di bagian kita. Sekali waktu
ada seorang pengendara mobil berjalan di sebuah pegunungan, Pak, yang begitu gelap, tidak ada lampu transportasi, lampu jalan maksud saya. Seorang pemuda ini, baru paya ini, tiba-tiba mobilnya mogok, Pak. Ketika mogok, dia bingung kenapa di tengah hutan dia sedang menuju ke satu kota yang jaraknya juga sudah tidak jauh lagi. Lalu dia berharap ada mobil datang, dia bisa ikut. Nebeng, begini ya, kalau di luar ya Pak. Mobil datang, begini dilewatin, 1, 2 kali lewat, 3 kali lewat, berapa kali lewat. Begitu. Sekali waktu dia udah menyerah, dan dia sudah mengatakan, aduh, saya bisa bermalam di tengah hutan ini, di jalanan itu. Tiba-tiba dari jauh ada mobil, satu-satunya lewat, Pak. Dia hanya bilang, Tuhan tolong kali ini mobil ini berhenti. Tuhan tolong kali ini mobil ini berhenti. Sehingga saya bisa ikut ke kota selanjutnya. Mobil ini tinggal. Gitu. Ketika dia acungkan jempol, mobil itu berhenti. Lalu keluar, dia hanya bilang begini kepada si penumpang itu. Bapak mau kemana? Mau ke kota sana. Kenapa mobilnya rusak, Pak? Boleh saya numpang? Tapi ternyata orang yang sudah setengah tua itu, boleh saya lihat, Pak, mobilnya, Pak. Si orang yang baru paya ini dalam hati, kenapa enggak numpang aja ya ke kota selanjutnya, berjalan bersama sehingga sampai tujuan gitu. Dalam hati, apa iya orang yang sudah usia ini bisa memperbaiki mobil itu? Akhirnya diizinkan, Pak, untuk memperbaiki. Lalu si pemilik mobil membuka peralatan bagasinya, lalu dia mulai lihat mobilnya itu yang rusak. Dan jika kita diperbaiki, coba silakan starter, Pak. Gitu. Lalu mobil itu hidup. Dan akhirnya nggak jadi numpang dengan si pemilik mobil yang berhenti itu. Dan orang ini kagum, dan akhirnya si pemilik mobil memberikan sebuah kartu nama kepada orang itu. Kalau ada apa-apa bisa hubungin saya ya. Gitu. Singkat cerita, terima kasih, dan dia berhenti jalan sampai di kota selanjutnya, dan dia berhenti di sebuah restoran dan dia makan di situ. Dia penasaran, Pak, siapa sih orang itu? Mungkin sebagian udah ada yang tahu ya. Ketika dilihat kartu nama itu, Bapak tahu nggak siapa di kartu nama itu, Pak? Ada yang tahu? Udah pernah tahu cerita ini? Nggak tahunya di kartu nama itu namanya Henry Ford, Pak. Yang dia menciptakan mobil Ford. Jadi si orang itu menggunakan mobil Ford, dan si pencipta mobil itulah yang memperbaiki mobil itu, Pak. Dia kaget karena itu yang memperbaiki itu, menservis adalah Henry Ford. Apa maksudnya? Gitu, Pak. Hanya Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang, Pak. Hanya Tuhan yang bisa mengubah, Roh Allah. Kita hanya bisa bicara, mengingatkan, menasihati, mungkin menegur. Perubahan itu dari Tuhan sendiri gitu loh, Pak. Gitu. Ya, ini masih masalah kecil begini, Pak Guntur. Saya ada teman udah usia 75, gembalanya otoriter. 75, Pak. Gitu loh, Pak. Otoriternya ya mereka sampai bilang mau angkat kaki, semuanya udah gak kuat gitu. Ngomongnya juga pedes gitu ya. Gitu. Jadi itu aja Pak Guntur dari saya gitu. Terima kasih Pak Guntur. Ya, silakan Pak Edward. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Pak Edward, Iya. dari mana Pak Edward? Iya, Ya. Pak. Ya, saya di sini, Pak. Yang mana, Pak? Iya, kalau saya lebih tertarik yang nomor 1, Pak. Udah dua. Iya. Kalau saya sih sepakat ya dengan jawaban teman-teman sebelumnya, dan pertanyaan Pak Guntur juga menarik banget ya, Pak. Saya juga coba juga gabungin aja yang saya dapat dari pelajaran Bapak hari ini juga gitu. Kalau saya pribadi, Pak, memang dasarnya itu kalau tidak dari firman memang berat ya, Pak. Termasuk sebuah structure kerendahan hati itu tidak datang begitu aja gitu, Pak. Jadi saya merasa memang bagian daripada yang Yesus lakukan, baik dari pertama Allah menciptakan dunia sebagai pembimbing daripada Adam dan Hawa, itu sudah terjadi
apa namanya satu struktur yang baik sebenarnya untuk kerendahan hati, Pak. Jadi saya pribadi melihat bahwa kenapa pemimpin susah ditegur dan tidak bisa apa ya rendah hati ya waktu dibicarakan karena dalam dalam proses dia memimpin nggak banyak yang duduk dan berbicara tentang hati atau yang mengingatkan tentang dia. Nah, jadi ada dua sisi sih Pak yang saya lihat. Yang pertama waktu Daud diingatkan Nathan. Iya, Nah, iya, Daud iya. Daud bagus banget dia. Bahkan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Nathan itu sendiri sebenarnya sangat sangat clear banget. Makanya Daud bilang, "Wah, itu orang harus dibunuh." Nah, langsung Nabi Iya, Nathan bilang, "Kamu orangnya." gitu. Itu iya, kan sebenarnya konteks daripada yang terjadi itu bahaya Nathan itu karena dia waktu itu Daud raja yang dimana raja itu sangat berkuasa gitu ya, Pak. iya, Tapi yang saya lihat kenapa Daud memiliki hati yang luar biasa gitu. Nah, yang saya lihat itu adalah karena ada proses pembimbingan yang intensional yang terjadi terhadap Daud, yang dimana Tuhan titipkan seorang nabi, yaitu Nabi Nathan. Sama dengan konteksnya juga di Perjanjian Baru, yang dimana Yesus kita itu nggak ada kesalahan, tapi kerendahan hati dari Yesus itu dari pembasuhan kaki yang Bapak ajarkan tadi. iya, Nah, jadi yang saya lihat ini sebenarnya kita nggak perlu salah dulu untuk kita minta pandangan daripada jemaat ataupun orang di sekitar kita. Tapi memang makanya tadi saya bilang apa namanya kerendahan hati itu nggak bisa datang begitu aja kalau tidak ada satu pembimbingan atau satu arahan yang intensional, Pak. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, kalau saya merespon orang-orang seperti ini ya pasti yang saya lakukan adalah pendekatan secara hubungan dulu supaya saya punya hubungan dengan beliau dan saya bisa berbicara secara empat mata dan bisa lebih tegas berbicara seperti dikatakan di Matius 18, Pak. Kita bicara empat iya, mata. iya. Nah, jadi kalau jadi saya melihat itu adalah ada satu sistem structure yang memang harus kita bangun sehingga baik itu pemimpin, baik itu jemaat, semua itu bersinergi karena hubungan berdasarkan Alkitabiah tadi. Nah, itu yang saya lihat ya Pak ya dari banyak contoh tokoh di Alkitab yang bersalah, mereka juga bisa 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 apa ya bisa ngeluarin hatinya gitu dan bisa rendah hati. Dan contoh yang jelas juga Saul ya Pak. Udah diingetin berkali-kali tetap bandel juga gitu loh. Jadi memang ada ambisi pribadi juga si Saul ini. Jadi yang saya lihat itu clear banget bahwa sistem pembimbingan intensional itu membentuk sebuah kerendahan hati. Nah, di sanalah yang membentuk sebagai pemimpin, dia akan terlatih mendengar, terlatih berdiskusi, dan saya setuju banget dengan pelajaran Bapak hari ini, membuahkan banyak pandangan tentang kepemimpinan tradisional sama kepemimpinan yang sebenarnya Alkitabiah yang dan sekarang itu kita sebut modern yang kita Hmm. sudah lebih terbuka gitu Pak. Dan terima kasih itu kira-kira pandangan dari saya Pak. Apa yang disampaikan Pak Edward, contohnya kan udah jelas ya. Ketika Nathan menegur Daud, langsung tobat ya, berubah ya Pak, gitu. Tapi juga ada juga kan yang nggak bisa ditegur gitu Pak. Jadi sekali lagi ya, bagian kita yang menyampaikan dengan baik ya, dengan tidak mempermalukan. Gimana pun juga ingat baik-baik Pak, tidak ada seorang pemimpin yang jadi pemimpin tanpa izin Tuhan Pak. Setuju nggak Pak? Ya, jadi Setuju, Pak. ada otoritas tersendiri tuh Pak, gitu loh. Ya, tetap yang bisa tegur dia ya, yang mengangkat dia lah, gitu loh Pak. Bapak ingat waktu dikatakan Yesus ketika bicara dengan Herodes, sampai dia katakan begini, aku bisa lepaskan engkau. Ketika Yesus dalam satu persidangan, apa yang dikatakan Yesus? Engkau nggak akan bisa berkata itu kalau engkau nggak dapat kuasa dari atas. Betul tidak Pak? Gitu. Jadi hanya Tuhan yang kasih kuasa itu. Ya, contohnya udah benar tuh. Daud. Makanya di dalam Kisah Rasul 13 ayat 26. Coba Pak Ebert baca aja Pak. Betul nggak Pak? Kisah Rasul 13 ayat 26. Apa yang dikatakan Tuhan tentang Daud? Kisah Rasul 13 ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan Bukan ya. itu sudah di mana Pak? Sebentar Pak. Sebentar ya.
Ya. Sebentar. Sama-sama 13 sih Pak, sama-sama 13. Sama-sama 13. Ya, sebentar ya. Yang tentang Daud Pak, coba ada nggak sih? Tentang Daud ya. Saya lupa ayatnya. Oke. Kisah Rasul 13 Pak. Ayat 22 ya. Ayat 22 ya Pak. ayat 22. 36 Pak, 36. 26 atau 36? Boleh, 22 dan 36 Pak. Oke, boleh Pak. Oke, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36 36-nya, Pak. Ya. sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan di sana Pak? Daud orang yang berkenan di hatiku sepanjang hidupnya Pak. Cacatnya ada Pak? Banyak. Gitu loh Pak. Tetapi itu yang dikatakan Tuhan dalam Kisah Rasul 13 ya tadi gitu loh Pak. Ya, Daud orang yang berkenan di hatiku. Bahkan menjadi cikal bakal ya nenek moyang Yesus Kristus gitu loh Pak. Makanya dalam Matius 1 ayat 1 inilah silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Gitu loh Pak. Nah, jadi sekali lagi ya saya pribadi ya karena udah menemukan ini Pak Guntur tuh dengan tadi ya bicara baik-baik aja Pak. Gitu loh Pak. Bicara baik-baik di ruangan yang memang private, nyaman gitu. Ya kecuali maaf ya Pak ya, kecuali maaf ya kejadian asusila, ya, penggelapan, ya itu mungkin ada 2 orang gitu loh. Ya itu loh asusila segala macam ya itu udah di luar kode etik dan bahkan pelanggaran ya gitu. Itu nggak baik begitu. Thank you Pak, masih ada waktu 1 orang lagi, coba sebentar ya. Satu orang aja Pak. Ada yang mau jawab ini nggak? 1 orang aja Pak, pilih 1 aja. 1 orang aja. Izin Pak, saya Pak. Siapa Pak yang jawab? Pak Roy? Roy Pak, Roy. Ya, yang mana Pak? 1 orang aja ya, kan udah mau jawab Iya. itu. Nomor? Yang ketiga Pak, transparansi dan akuntabilitas. Nomor 3 Pak. Oke, silakan Pak. Salah satu ya. Jadi ini kan apakah ini masalah? Ya, kalau pandangan saya secara pribadi ini masalah Pak. Karena ini akan membuat pintu untuk orang berbuat dosa dengan masalah keuangan seperti yang kita pelajari juga bahwa kan akar segala sesuatu kejahatan itu adalah cinta uang ya Pak ya. Jadi kalau ini keuangan ini nggak jelas, ya nggak terbuka, itu akan membuat balat bahkan dan bendahara juga bisa melakukan tanda kutip mungkin korupsi, menggunakan dananya sesuka-suka atau untuk kepribadian untuk pribadinya. Jadi bagi saya secara pribadi ini kurang sehat. Seharusnya ini harus ada transparansi dan ada akuntabilitasnya ya, pertanggungjawabnya kepada jemaat, dan jemaat juga harus berani juga menanyakan gitu Pak. Bagaimana keuangan ya, kemana saja pengeluaran ya, mereka juga harus tahu. Karena saya percaya juga kalau keuangan gereja itu terbuka, maka gereja itu juga akan sehat gitu Pak. Jadi itu akan menjaga dengan baik. Jadi memang harus diterapkan transparansi dan akuntabilitas gitu Pak. Itu dia Pak. Bagi saya begitu Pak. Ya. Makasih Pak. Tadi ada kata singkat ya, harus Pak. Memang harus itu Pak. Indonesia ini bagaimana Pak? Nggak harus kan Pak. Semuanya disembunyiin gitu Pak. Susah gitu. Ya gereja harus mulai Pak, harus. Walaupun jumlah jemaat kecil, terbuka gitu Pak. Jemaat juga tahu. Ya, jemaat juga lihat ada transparansi di situ. Ya, thank you Pak Roy. Terima kasih. Baik Bapak
Bapak-bapak dan semua yang ada di sini, ini adalah diskusi kita yang sudah jam 7. Kita nanti akan lihat nggak Uber ya untuk masuk ke analisa etop analisis begitu. Nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya, bahas ini juga dengan etop analisis ya, karena itu poin penting buat saya sampaikan itu, dan analisa SWOT bagaimana perintisan. Sekali lagi kan buat gembala kan yang penting itu ada perintisan, penting ya gitu. Pak Kelvin, hari ini saya kirim bahan ya Pak. Sorry, bahannya waktu itu sebelum ini sebentar saya akan buat PDF-nya, saya kasih Bapak gitu. Terima Baik, kasih. silakan ditutup. Satu orang mungkin bisa ada yang foto dulu.